Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita menindaklanjuti aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak untuk kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan bagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 3 sampai 9. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, diberinya hari baru ini. Sebelum kami melangsungkan berbagai kegiatan kami untuk hari ini, kami bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan menuntun kami. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 3 sampai 9. Berperikop perumpamaan tentang seorang penabur. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, nas kita pada hari ini berbicara tentang realitas. Berbicara tentang sesuatu hal yang nyata, di mana itu bisa dijumpai dalam dunia sekitar kehidupan kita. Kita berhadapan dengan berbagai macam hal, kesuksesan, keruwetan, keberhasilan, tersisih, dan seterusnya. Nas berbicara bahwa adalah seorang penabur yang menabur benih. Ia mengerjakannya dengan perasaan optimis, suatu keyakinan bahwa akan terjadi hasil yang baik. Sebab tentu mana ada orang mengerjakan sesuatu yang ia yakini betul bahwa yang ia kerjakan itu baik, menghasilkan yang baik. Ia tidak ingin hasilnya jelek, tidak memadai, membuang untung. Ia tidak ingin hasil yang ia kerjakan itu tidak berlipat kali ganda. Tapi realitas yang kita bisa lihat bahwa apapun yang menjadi taburan berhadapan dengan keadaannya. Ada kesulitan, ketidakberhasilan, diseberangkan, terjepit, bahkan tidak dapat apa-apa. Yesus ingin kita tidak terkejut dengan situasi hidup. Bahkan lebih jauh daripada itu, Yesus tidak ingin kita untuk kecewa, lalu tidak dapat dan tidak mau mengerjakannya. Sebab bisa jadi karena ketidakberhasilan lalu orang mandek, patah arang, patah semangat. Nas yang dikatakan oleh Tuhan adalah seorang penabur berarti seseorang yang punya pengharapan. Seseorang yang mempunyai sebuah visi. Dengan benih di tangannya dia mulai mengerjakan dan menabur.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu menjadi sesuatu hal yang sengaja dihidangkan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya kira ya, bahwa dimanapun orang percaya akan berhadapan dengan realitasnya. Hidup bersama dengan Tuhan tidak serta-merta membebaskan kita dari keadaan-keadaan sulit. Informasi dari media atau cerita yang pernah kita dengar, ada orang yang meninggalkan Yesus karena terpaksa, tidak ada pilihan lain. Ada orang yang hanya seadanya asal. Namun di tempat lain juga ada orang yang begitu luar biasa bertumbuh, bahkan lebih daripada apa yang dapat ia pikirkan. Tuhan kita Tuhan yang jenius. Ia tahu bahwa pasti dari sekian benih yang ditaburkan itu akan ada resiko yang dihadapi. Dari sekian orang yang menerima benih, karena kita manusia bagaikan tanah di mana benih itu mendapat taburan. Kita percaya bahwa Tuhan mengerjakannya. Ia yang punya itu semua. Dengan kata lain, Ia yang punya rencana yang indah untuk setiap orang yang percaya, anak-anaknya. Hari ini laluilah dengan perasaan yang sungguh-sungguh percaya. Bangun optimis kita. Sekalipun di depan sana pasti ada sesuatu. Tapi kita percaya, Ia yang menabur, yang empunya benih, Ia pasti tidak akan membiarkannya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk perenungan ini. Bahwa Tuhan menghendaki kami, untuk kami tidak untuk diri kami, tapi ada kuasa Tuhan dan kami hidup untuk Tuhan. Kami akan selenggarakan berbagai kegiatan kami sepanjang hari ini. Izinkan kami Tuhan, untuk kami tetap memandang bahwa Tuhan beserta dengan benih yang Ia taburkan. Sehingga kami boleh mempercayakan seutuhnya. Walaupun di sana sini situasi bisa saja tidak sesuai dengan impian. Situasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi belajar apa yang dikatakan firman ini, kami mau mengandalkan Tuhan saja. Sehingga kami tidak dikejutkan dan tidak menjadi kalah oleh situasi yang menghimpit. Tekanan. Sebab apapun itu, ia proses. Saat ini kami menyerahkan jemaat kami, jemaat Tabulang. Penata layanan jemaat yang dilaksanakan oleh para fungsionaris gereja Tuhan. Bapak Pikaris, majelis jemaat, penetua diakon, guru sekolah minggu. Lihatlah mereka dalam aktivitas kehidupannya. Kami mengandalkan mereka Tuhan. Dalam naungan kasih-Mu. Bahwa Tuhan saja yang beracara dalam setiap hari hidup mereka. Pun dalam berbagai pergumulan. Baik pergumulan secara pribadi, kelompok, keluarga, bahkan lebih daripada itu. Terima kasih atas rezeki dan berkat yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih atas kekuatan, pendampingan, penghiburan, penguatan. Seraya lebih daripada itu, teguhkan mereka terus Tuhan. Berjalan hari demi hari. Mengerjakan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup mereka. Saat ini kami juga berdoa
buat pemerintah kami, lembaga-lembaga yang terus berusaha supaya COVID ini segera bisa berlalu dari negeri kami, dari dunia ini. Tuhan ampunilah kami, betapa banyaknya kebebalan, betapa banyaknya orang yang masih berkeras hati. Berkatilah ya Tuhan upaya usaha yang sedang dan terus akan dilakukan. Berkatilah vaksin yang sudah diterima, yang sudah diberikan. Engkau mengurapi kepemimpinan yang ada di wilayah kami ini, di tingkatnya masing-masing, bahkan kepemimpinan gereja Tuhan, yang akan dilangsungkan pemilihan daripada Badan Pekerja Harian Sinode Umum yang akan dilangsungkan di Kuala Kurun bulan depan. Kami percaya bahwa Tuhan boleh menyatakan campur tangan-Mu dalam kegiatan besar itu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, harap kami, yang kami alaskan di dalam nama-Mu, yang telah mengajar kami boleh berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.